Waktu itu sekitar jam 2 malam. Bapak saya terbangun karena ayam kakek saya yang kandangnya tidak jauh dari rumah saya mengeluarkan suara gelisah tapi tidak berisik. Karena mengganggu tidur beliau, bapak saya mencoba mengintip dari celah jendela karena takut itu maling. Tapi dugaan bapak saya salah. Yang beliau lihat malah sesosok kepala di atas pohon dengan posisi kepala itu menghadap ke atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, geng? Saya Alfian. Di edisi horor kali ini, kita akan membahas tentang sosok Kuyang yang banyak disebut hantu, tetapi dia juga manusia. Dan nanti saya akan share sedikit pengalaman pribadi keluarga saya tentang sosok ini. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, geng. Dan bagi kalian yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yuk langsung kita bahas, geng, di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Let's go! Sebelum kita membahas tentang pengalaman pribadi keluarga saya, kita coba bahas dulu, geng, apa Kuyang ini? Kenapa dia disebut hantu tapi sebenarnya manusia? Dalam mitosnya, Kuyang adalah nama hantu yang melegenda di Pulau Kalimantan. Biasanya berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Apabila Kuyang terbang di malam hari, biasanya ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikutinya. Kuyang merupakan manusia biasa yang pada siang hari membaur dengan lingkungannya. Tetapi, ia akan bergentayangan ketika malam hari dengan membawa kepalanya saja. Kuyang adalah manusia hantu yang suka menghisap darah bekas orang melahirkan. Bahkan suka menghisap darah bayi yang baru dilahirkan. Kuyang memiliki dua taring di kiri dan kanan mulutnya. Biasanya, Kuyang mencari mangsa pada malam hari. Dan untuk mengelabuhi korbannya, sewaktu-waktu Kuyang ini bisa berubah menjadi seekor burung atau kucing. Tak jarang juga Kuyang ini di siang hari akan sering berkunjung ke rumah orang yang sedang hamil tua atau yang baru melahirkan. Menurut para tetua di kampung saya, ini dia lakukan untuk memantau wanita yang sedang hamil atau yang baru melahirkan, serta memantau bayi yang baru dilahirkan itu. Biasanya, yang dilakukannya saat berkunjung adalah pura-pura mendatangi seorang perempuan yang hamil besar dan mengusap perutnya. Dan biasa, jika sudah seperti itu, perempuan ini akan menjadi targetnya. Kuyang berasal dari manusia hidup yang bisa berubah menjadi makhluk penghisap darah. Orang Kalimantan mencirikan Kuyang sebagai seorang perempuan berambut panjang yang saat berjalan di siang hari selalu menutupi bekas guratan di lehernya atau menutupi bagian kepala dengan kain atau jilbab supaya tidak kepanasan terkena sengatan matahari. Orang Kalimantan juga yakin bahwa Kuyang takut dengan bawang merah, terlebih dengan bawang merah tunggal. Selain itu, makhluk jadi-jadian ini juga takut dengan cermin, sisir, pisau, dan rumput jariangau. Untuk menghindari gangguan Kuyang, orang-orang sering meletakkan benda-benda tersebut di dekat seorang ibu yang baru melahirkan atau bayi yang baru dilahirkan. Umumnya, orang Kalimantan juga menggunakan tali ijuk sebagai tali ayunan bayi yang dipukung atau dibedong sehingga menutup bagian leher dan hanya kelihatan bagian wajah atau kepala bayi saja. Tujuannya untuk mencegah dan menghindari gangguan Kuyang dan makhluk halus. Sebab, konon katanya, Kuyang dan makhluk halus itu takut dengan tali ijuk. Untuk itu, ijuk juga dipakai sebagai dinding atau pelindung rumah. Caranya, dengan mengikat tali ijuk tersebut di sekeliling bagian atas rumah. Biasanya, Kuyang yang melayang bersama organ tubuhnya itu akan tersangkut di tali ijuk yang terpasang di atap dan tali ijuk bisa menempel di organ-organ dalam miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang zaman dahulu sering meletakkan tali ijuk di atas atap rumah. Untuk membunuh Kuyang, seseorang harus menemukan tubuh bagian bawah yang ditinggalkannya. Setelah mendapatkannya, orang harus memasukkan benda-benda tajam di sambungan lehernya. Hal itu akan membuat Kuyang tidak bisa menyatu kembali dengan tubuhnya dan akan membuatnya mati lemas.
Menurut ceritanya, kuyang di Kalimantan punya minyak sakti yang disebut minyak kuyang, atau dalam bahasa setempat disebut langa kawiyang atau minyak kawiyang. Konon katanya, minyak tersebut adalah sumber kesaktian kuyang. Menurut mitos, manusia biasa yang terkena minyak kuyang itu bisa berubah menjadi makhluk tersebut. Kalau di daerah kalian, apa sih nama kuyang ini, geng? Coba share di kolom komentar, geng. Nah, geng, sebelum kita lanjut ke pengalaman pribadi keluarga saya, yuk, geng, tekan tombol subscribe-nya dulu. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jadi, geng, cerita ini waktu saya masih SMP, sekitar tahun 2003-an. Waktu itu, sekitar jam 2 malam, bapak saya terbangun karena ayam kakek saya yang kandangnya tidak jauh dari rumah saya mengeluarkan suara gelisah, tapi tidak berisik. Jadi rumah saya dan kakek saya ini bersebelahan, geng, dan kamar bapak saya sekitar 10 meteran dari kandang ayam kakek saya. Kandangnya tidak besar, palingan ada sekitar 5 atau 6 ekor ayam di dalamnya. Karena mengganggu tidur beliau, bapak saya mencoba mengintip dari celah jendela karena takut itu maling. Tapi dugaan bapak saya salah, yang beliau lihat malah sesosok kepala di dahan pohon dengan posisi kepala itu menghadap ke atas. Dengan mulut seperti mengucap mantra-mantra. Setelah sekitar 5 menitan bapak saya memperhatikannya, sepertinya kuyang ini menyadari ada yang memperhatikannya. Tapi saat mulai mengalihkan arah pandangannya, bukanlah ke arah kamar bapak saya, melainkan ke arah kamar tante saya yang tinggal bersama kakek saya. Kuyang itu pun langsung terbang ke atas dan tak tahu kemana arah tujuan perginya. Karena saat bapak saya keluar dari rumah, dia sudah tidak kelihatan lagi. Tak ingin membuat heboh warga lain di tengah malam itu, bapak saya membiarkan cerita itu sampai pagi harinya. Setelah pagi, bapak saya mendapatkan kabar tante saya atau adik iparnya demam menggigil ketika bapak saya dan ibu saya menjenguknya. Tante saya ini berceritalah kalau beliau melihat kuyang tadi malam. Dan kuyang itu melihat ke arahnya. Kalau orang Kalimantan biasanya menyebut itu sawan, atau bahasa pada umumnya kesambetan. Jadi ternyata saat kuyang itu menyadari ada yang melihatnya, ternyata kuyang itu menyadari tante saya yang melihatnya, bukan bapak saya. Karena dari segi kedekatan, kamar tante saya ini lebih dekat dengan kandang ayam kakek saya itu, atau dekat dengan pohon yang kuyang itu menghinggap ketimbang kamar bapak saya. Tante saya ini memang ada anak kecil, tapi sudah berumur 3 tahun lebih. Tapi dia percaya keluarga saya, kalau yang diincar kuyang itu adalah adik bungsu saya, yang saat itu masih berusia kurang dari 2 bulan. Dan setelah kejadian itu, kami sekeluarga mencobalah mencari tahu, apa ada perempuan yang baru kenal sering main ke rumah saya beberapa bulan terakhir. Atau ada orang yang baru dikenal sering main ke rumah saya. Ibu saya berkata tidak ada orang. Orang-orang yang sering ke rumahnya hanyalah tetangga-tetangga kami yang setiap harinya memang sering ngumpul bersama ibu saya. Karena di tahun itu minimnya informasi, karena sedikit yang menggunakan handphone, jadi berita ini hanya berkeliaran di sekitar kampung kami saja. Tapi selang beberapa minggu, hebohlah di kampung lain yang menyebut kalau ada yang melihat kuyang terbang di atas rumahnya. Dan memang rumah yang didatangi kuyang ini adalah rumah orang yang baru 3 hari melahirkan. Hebohlah lagi tentang kuyang ini, hingga akhirnya berita ini menyebar hampir di satu kelurahan kami, dan di sini para RT sepakat untuk melakukan ronda malam rutin setiap harinya. Singkat cerita, tibalah malam di mana kuyang ini ditemukan oleh orang-orang di RT saya, yang kebetulan saat itu jadwal ronda om saya, adik dari ibu saya. Om saya dengan beberapa temannya itu tak sengaja melihat kuyang itu berdiam di dahan pohon. Om saya dan temannya yang berjumlah 4 orang memberanikan diri memperhatikan kuyang itu dengan niat akan mengikutinya kembali ke rumahnya. Tapi naas, kuyang itu malah menyadari kehadiran om saya dan teman-temannya. Berbeda dengan kejadian tante saya, kuyang ini tidak lari, malah seakan-akan dia ingin menantang om saya dan teman-temannya. Saat om saya bercerita tentang cerita ini kepada saya, pada waktu itu beliau merasa udah telanjur basah. Makhluk ini sudah membuat resah dan pastinya membahayakan banyak orang.
Dengan berbekal karung yang memang diinstruksikan oleh para RT untuk selalu dibawa saat ronda, Om saya dan teman-temannya memberanikan diri untuk menangkap kuyang itu. Mereka yang saling menyuruh satu sama lain untuk maju, ternyata tidak ada yang berani untuk maju. Karena takut kuyang ini malah lari, dengan sedikit ketakutan, Om saya berlari dan memasukkan kuyang tersebut dalam karung dan diikat oleh teman-temannya. Tali, tali, cepat ikat dengan tali. Teriak Om saya. Dengan cepat mereka mengikat tali karung yang telah ada kuyangnya itu. Singkat cerita, mereka menggantungkan kuyang itu di sebuah pohon rindang sambil satu teman Om saya memanggil RT dan Ustadz di kampung kami. Waktu itu hari memang sudah mau azan subuh. Belum sempat Pak RT dan Pak Ustadz datang, karung padat yang berisi kuyang itu tiba-tiba menjadi lembek dan mengeluarkan darah bercampur nanah yang baunya tentu tidak sedap. Om saya dan teman-temannya yang menunggu karung itu tidak berani untuk membuka karung itu dan memilih untuk menunggu Pak RT dan Pak Ustadz. Setibanya di sana, Pak Ustadz langsung membuka karung itu dan benar, isi di dalamnya hanyalah darah dan nanah yang berbau busuk. Saat ditanya oleh Pak RT, apakah kuyang ini mati? Pak Ustadz tidak bisa memastikan karena beliau juga belum pernah menemui kejadian seperti ini. Kalau menurut kalian gimana, geng? Kuyang ini mati atau masih hidup? Coba tulis di kolom komentar, geng. Setelah kejadian itu, selama seminggu tidak ada kabar kemunculan kuyang lagi, dan tidak juga ada kabar yang meninggal, baik itu meninggal normal atau meninggal tanpa kepala di daerah kecamatan saya. Sampai saat ini, kejadian ini masih menjadi misteri. Tidak ada yang bisa memastikan kuyang itu masih hidup atau sudah mati. Hingga berita ini berlalu begitu saja. Dan cerita pengalaman pribadi keluarga saya tentang kuyang ini selesai. Oke lah geng, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya geng. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya di Yuk Belajar Bersama edisi horor. Bye!